Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami harapkan semoga saudara-saudara semua selalu berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu sukses dalam menjalankan segala aktivitas. Amin. Pada sesi ini kami akan menginformasikan 29 prospek kerja serta gaji dari jurusan atau prodi farmasi. Semoga informasi ini dapat berguna untuk alumni farmasi, mahasiswa farmasi, dan bagi para calon mahasiswa yang akan menentukan pilihan di mana akan mengambil perkuliahan nantinya. Farmasi merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, dan merupakan bidang profesional kesehatan dan bertanggung jawab dalam efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup dari praktik farmasi ini meliputi pelayanan farmasi modern dan pelayanan farmasi tradisional. Pada pelayanan farmasi modern yaitu meliputi hubungan dengan pelayanan terhadap pasien, diantaranya pada layanan klinik, evaluasi, efikasi, dan keamanan dalam penggunaan obat, hingga penyediaan informasi obat. Pelayanan farmasi tradisional meliputi meracik dan menyediakan obat. Sebelum kita masuk ke informasi inti, ada baiknya di subscribe dulu terlebih dahulu channel ini bagi yang belum. Selanjutnya, supaya dapat menjadi pedoman bagi rekan-rekan semua, baiklah kami sampaikan prospek kerja serta gaji dari jurusan atau prodi farmasi. 1. Kardiologi. Kardiologi adalah apoteker yang menangani pengobatan kompleks dalam berbagai pengaturan seperti rawat jalan, perawatan akut, dan intensif. Pekerjaan di sini adalah memberikan perawatan langsung kepada pasien dengan penyakit kardiovaskular dan fokus pada pengobatan penyakit serta pencegahan dalam skenario jangka pendek dan jangka panjang. Gaji Anda di sini apabila menjadi apoteker kardiologi ini adalah dari 5 juta sampai dengan 7 juta per bulan. Nomor 2, ahli penelitian medis pendidikan tinggi. Sebagai ahli penelitian medis pendidikan tinggi, pekerjaan Anda merencanakan dan melakukan eksperimen untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah tentang topik yang berkaitan dengan kedokteran di perguruan tinggi. Tugas Anda di sini adalah mengembangkan obat baru atau meningkatkan yang sudah ada. Untuk gaji Anda di sini adalah dari 6 juta sampai dengan 9 juta per bulan. 3. Ahli penelitian medis lembaga penelitian. Sebagai ahli penelitian medis lembaga penelitian, pekerjaan Anda juga merencanakan dan melakukan eksperimen untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah tentang topik-topik yang berkaitan dengan lembaga penelitian. Tugas Anda di sini adalah mengembangkan obat baru atau meningkatkan yang sudah ada. Gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Nomor 4, ahli penelitian medis rumah sakit. Sebagai ahli penelitian medis rumah sakit, Anda juga merencanakan dan melakukan eksperimen untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah tentang topik-topik yang berkaitan dengan rumah sakit. Tugas Anda di sini adalah mengembangkan obat baru. Gaji Anda di sini adalah dari 6 juta sampai dengan 9 juta untuk tiap bulannya. Nomor 5, manajemen perusahaan farmasi. Pekerjaan Anda sebagai manajemen perusahaan farmasi adalah bidang profesional seperti
urusan regulasi, dukungan klinis, sumber daya manusia, merchanting, dan pemasaran. Tugas Anda di sini adalah bertanggung jawab terhadap segala sistem pelayanan manajemen bidang perusahaan farmasi. Gaji Anda di sini adalah dari 6 juta sampai dengan 9 juta untuk tiap bulannya. Nomor 6, manajemen organisasi grosir obat. Pekerjaan Anda di sini adalah bidang fungsional yang berhubungan dengan SDM dan pemasaran obat. Pada organisasi grosir obat, gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 9 juta untuk tiap bulannya. Oke, selanjutnya nomor 7. Nomor 7 yaitu farmasi industri makanan. Pekerjaan Anda di sini adalah mengabdi pada bidang industri makanan. Biasanya kamu di sini ditempatkan pada bagian riset dan development. Pekerjaan Anda di sini adalah menentukan formula, teknik pembuatan, hingga menentukan spesifikasi bahan baku yang nantinya akan dipergunakan. Selanjutnya, untuk pengembang produk, mulai dari skala laboratorium hingga dengan skala produksi. Gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 11 juta tiap bulan. Oke, selanjutnya nomor 8. Farmasi industri kosmetik. Pekerjaan Anda di sini adalah mengabdi pada bidang industri kosmetik. Biasanya kamu di sini juga ditempatkan pada bagian riset dan development. Pekerjaan Anda di sini adalah menentukan formula, teknik pembuatan hingga menentukan spesifikasi bahan baku yang nantinya akan dipergunakan untuk produk kosmetik. Selanjutnya, untuk pengembang produk mulai dari skala laboratorium hingga dengan skala produksi. Gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 11 juta untuk tiap bulannya. Selanjutnya, nomor 9. Industri minuman. Pekerjaan Anda di sini adalah mengabdi pada bidang industri minuman. Biasanya kamu di sini juga ditempatkan pada bagian riset dan development. Pekerjaan Anda di sini adalah menentukan formula, teknik pembuatan hingga menentukan spesifikasi bahan baku yang nantinya akan dipergunakan untuk produksi minuman. Selanjutnya, untuk pengembang produk mulai dari skala laboratorium hingga dengan skala produksi. Gaji Anda di sini adalah dari 5 juta sampai dengan 11,5 juta untuk tiap bulannya. Oke, selanjutnya nomor 10. Ekonomi kesehatan publik. Sebagai ekonomi kesehatan, pekerjaan Anda adalah menyelidiki bagaimana tentang pemanfaatan sumber daya dalam perawatan kesehatan masyarakat. Tugas Anda di sini adalah menyelidiki dan menilai bagaimana kebijakan layanan kesehatan, penyampaian dan pemantauan kualitas dan efektivitas biaya terhadap pelayanan publik. Pekerjaan ini Anda bisa bekerja di dinas kesehatan yang berada di Indonesia. Gaji Anda apabila bekerja di sini adalah dari 6 sampai dengan 12 juta per bulan. 11. Ekonomi kesehatan perusahaan bioteknologi. Di sektor bioteknologi, ekonomi kesehatan dapat menyelidiki bagaimana sumber daya yang digunakan untuk layanan organisasi seperti perusahaan bioteknologi. Pekerjaan Anda di sini adalah memantau efektivitas dan kualitas ekonomi dari perusahaan supaya selalu berjalan dengan baik, atau pekerjaan lain yang diberikan perusahaan kepada Anda.
Gaji Anda di sini adalah dari 5 juta sampai dengan 9,5 juta per bulan. 12. Asuransi kesehatan swasta. Asuransi kesehatan swasta juga membutuhkan alumni dari jurusan farmasi. Pekerjaan Anda di asuransi kesehatan swasta ini adalah memantau efektivitas dan kualitas dampak ekonomi serta penggunaan obat pada asuransi kesehatan supaya selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Oke, selanjutnya nomor 13. Instansi Polri. Instansi Polri juga membutuhkan alumni dari jurusan farmasi. Tugas Anda di sana adalah melakukan pelayanan obat, evaluasi serta menstabilkan kadar kimia atau zat yang lain pada suatu makanan atau minuman di instansi kepolisian. Gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 12 juta per bulan. Selanjutnya nomor 14. Instansi TNI. Instansi TNI juga membutuhkan alumni dari jurusan farmasi. Tugas Anda di sana adalah melakukan pelayanan obat, evaluasi serta menstabilkan kadar kimia atau zat yang lain pada suatu makanan atau minuman di instansi TNI. Gaji Anda apabila bekerja di sini adalah 6 sampai dengan 12 juta per bulan. Nomor 15. Bagian administrasi pelayanan obat di instansi pemerintah. Bekerja di instansi pelayanan obat di instansi pemerintah ini juga pekerjaan yang sangat menarik oleh alumni farmasi. Makan instan serta minuman yang banyak mengandung bahan kimia atau zat lain hanya diketahui oleh ahli bidangnya seperti dari alumni farmasi. Maka disinilah peran penting atau tugas apoteker dalam menstabilkan kadar kimia atau zat yang lain pada suatu makanan atau minuman. Apabila bekerja di sini, gaji Anda dari 6 juta sampai dengan 9,5 juta per bulan. 16. Pengusaha apotek. Pengusaha apotek juga salah satu pekerjaan yang menggiurkan dari ketamatan farmasi. Setelah menyelesaikan kuliah selama 4 tahun, kamu harus mengambil program profesi apoteker selama 1 tahun atau 2 semester. Setelah mengucap sumpah apoteker, dan kalian bisa memperoleh izin praktik untuk membuka apotek. Nah, di sini kalian bisa membuka apotek sendiri. Gaji sebagai pengusaha apotek adalah puluhan juta per bulan. Selanjutnya, itu nomor 17. Sebagai apoteker rumah sakit. Pekerjaan sebagai apoteker rumah sakit juga harus diisi oleh orang farmasi. Pekerjaan Anda di sini adalah membuat rencana farmasi untuk institusi secara keseluruhan dan untuk pasien sebagai individu. Pada pekerjaan ini, Anda akan selalu berkoordinasi dengan dokter, pasien, perawat, ataupun dengan profesional lainnya. Gaji Anda di sini adalah dari 5 juta sampai dengan 9 juta per bulan. Selanjutnya nomor 18, guru farmasi. Pekerjaan Anda selanjutnya adalah sebagai seorang guru farmasi di SMTA. Bekerja sebagai guru adalah pekerjaan yang menyenangkan dan akan selalu berhadapan dengan siswa dalam mengajar ilmu farmasi. Gaji Anda dapatkan sebagai guru farmasi adalah dari 5 juta sampai dengan 9 juta tiap bulannya. Selanjutnya nomor 19, dosen.
Pekerjaan sebagai dosen, pekerjaan Anda adalah melaksanakan proses belajar mengajar mahasiswa di perguruan tinggi atau biasanya disebut orang PBM. Untuk dapat menjadi seorang dosen, kamu harus melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 terlebih dahulu. Apabila berkarir sebagai dosen, Anda juga bisa nantinya menjadi seorang profesor di bidang farmasi. Gaji Anda di sini adalah kalau menjadi dosen dari 5 juta sampai dengan 15 juta tiap bulan. 20. Analis laboratorium. Sebagai seorang analis laboratorium, Anda bekerja di laboratorium. Pekerjaan Anda di laboratorium adalah merawat labor, menyiapkan bahan-bahan penelitian dan mengawasi peralatan di waktu dipakai oleh pihak lain. Gaji Anda sebagai analis laboratorium adalah dari 5 juta sampai dengan 12 juta tiap bulan. Selanjutnya nomor 21, klinik. Pekerjaan farmasi selanjutnya adalah di klinik. Pekerjaan Anda di sana adalah juga dalam pengolahan obat-obatan, baik dalam penentuan klasifikasi obat ataupun dengan individu pasien. Gaji Anda sebagai petugas klinik adalah dari 5 juta sampai dengan 8 juta per bulan. Baiklah, selanjutnya nomor 22 di puskesmas. Puskesmas juga membutuhkan alumni farmasi. Pekerjaan Anda di sana adalah juga mengolah obat-obatan yang akan diberikan ke individu pasien yang dilayani di puskesmas. Gaji Anda apabila bekerja di puskesmas adalah dari 5 juta sampai dengan 9 juta per bulan. Oke, selanjutnya nomor 23, apoteker konsultan. Pekerjaan terapi konsultan adalah pekerjaan profesional yang mengetahui tentang dosis dan dampak atau efek samping pemberian obat terhadap pasien. Pekerjaan ini berbentuk terapi obat, biasanya melayani pasien secara individu seperti lansia dan lain-lain. Gaji Anda sebagai apoteker konsultan adalah 6 sampai dengan 8 juta per bulan. 24. BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM ini adalah lembaga resmi pemerintah yang mengurus obat-obat dan makanan. Tugas Anda di sini adalah melakukan suatu bentuk perumusan peraturan dan melakukan fungsi pengawasan terhadap obat-obat, baik itu obat tradisional, kosmetik, hingga bahan makanan yang banyak berada di masyarakat. Gaji Anda apabila bekerja di sini adalah dari 5 juta sampai dengan 13 juta per bulan. 25. BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan juga membutuhkan alumni farmasi. Pekerjaan Anda di sini adalah mengelola administrasi kebutuhan obat-obatan yang dibutuhkan oleh anggota BPJS serta melakukan pendataan terhadap kebutuhan obat-obatan yang diperlukan oleh anggota BPJS. Gaji Anda di sini adalah dari 5 juta sampai dengan 12 juta per bulan. 26. Regulator Affairs Officer. Pekerjaan ini adalah pemantauan obat-obat baru dan memastikan obat-obat baru yang masuk ke pasar aman dan efektif. Pada pekerjaan ini kamu akan mempergunakan ilmu tentang pengembangan obat, etika dan hukum. Gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 11 juta tiap bulannya. 27. Penulis sains atau medis.
Sebagai penulis sains dan medis, kamu terlebih dahulu memahami informasi ilmiah yang kompleks. Pekerjaan Anda di sini akan meneliti, menulis, dan mengedit berita ilmiah, artikel dan fitur untuk publikasi bisnis, perdagangan profesional. Gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Depan, apoteker komunitas. Apoteker komunitas mengambil peran lebih aktif dalam perawatan kesehatan dengan mendapatkan sertifikasi yang diperlukan untuk memvaksinasi pasien terhadap influenza dan pneumonia. Pekerjaan dari sini adalah melakukan segalanya mulai dari mendiskusikan perawatan sakit dan hingga menghibur orang-orang dengan penyakit yang serius. Gaji Anda di sini adalah dari 6 juta sampai dengan 9 juta per bulan. Oke, terakhir nomor 29, apoteker independen. Sebagai apoteker independen, kamu memiliki bisnis sendiri. Bisnis yang Anda laksanakan sendiri dapat menjadi jantung dan jiwa komunitas kecil. Bekerja dengan bisnis sendiri biasanya sangat menjanjikan. Gaji Anda di sini biasanya adalah puluhan juta untuk tiap bulannya. Dengan penyampaian peluang kerja atau pekerjaan yang telah menunggu Anda apabila mengambil jurusan farmasi tadi, tentunya mulai dari saat ini Anda harus giat belajar dan kuasai materi yang telah diberikan dosen bagi yang untuk mahasiswa. Dan bagi yang masih ragu dalam menentukan jurusan yang mau diambil saat ini, baik di pilihan jurusan farmasi saja, karena jurusan farmasi ini peluang kerja sangat luas. Baiklah, apabila informasi ini bermanfaat untuk Anda, bantu juga untuk subscribe channel ini dan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Atas dukungan Anda kami ucapkan ribuan terima kasih. Terakhir, baiklah saya akhiri untuk sesi ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.